Assalamualaikum, selamat datang di channel Novi Chandra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Pertama-tama, siapkan 1 butir telur ukuran sedang, ini suhu ruang. Tambahkan 180 gram gula pasir. Ini diaduk sampai putih ya. Untuk lama pengadukan sekitar 2-3 menit. Ini nggak usah pakai mixer, cukup diaduk aja seperti ini. Tetap berhasil ya teman-teman. Untuk resep lengkap, teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah aku sematkan di sana ya. Setelah putih seperti ini tinggal dimasukkan santan. Ini aku dapat dari 1 bungkus santan instan ditambah air, jadi totalnya 250 ml. Tambahkan vanili cair 1 sendok teh, boleh pakai vanili bubuk juga. Kemudian ini diaduk sampai gulanya benar-benar larut. Kemudian setelah gula benar-benar larut, masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Ini aku ayak terlebih dahulu supaya tidak menggumpal. Kalau mau dibagi 2 tahapan untuk memasukkannya boleh ya, tapi ini aku langsung dimasukkan semua. Kemudian masukkan 1 bungkus susu bubuk atau sekitar 27 gram. Diayak juga. Ini diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan baking powder sebanyak 1 sendok teh, soda kue setengah sendok teh. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Untuk adonannya dia kental seperti ini ya dan sedikit berat. Kemudian tambahkan 100 ml minyak goreng atau minyak sayur. Dan tambahkan pasta pandan, ini sesuai selera. Di sini aku pakai 1 sendok teh. Ini diaduk sampai merata supaya nanti warna hijaunya nggak terlalu tua. Ini aku tambahkan pewarna makanan kuning tua. Aduk kembali sampai rata. Supaya lebih terjangkau, ini aku ganti menggunakan spatula. Aduk sampai tercampur rata dan bahan minyaknya tercampur ya, karena jika masih ada yang mengendap, bolu bisa bantat. Setelah tercampur, ini siap untuk dikukus. Untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental tapi tidak terlalu cair dan licin. Kemudian ini aku siapkan loyang ukuran 22 cm, sudah dialasi menggunakan baking paper, dan di bagian dasarnya ini aku oles minyak. Untuk sampingnya tidak dioles apa-apa ya teman-teman. Kemudian tuangkan agak sedikit tinggi ya teman-teman, supaya udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar. Sebelum dikukus, ini bisa dihentak-hentakkan terlebih dahulu untuk mengeluarkan gelembung pada kue. Kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 25-30 menit atau sampai matang. Lapisi tutup kukusan menggunakan serbet kalau teman-teman menggunakan kukusan seperti aku. Setelah 30 menit ini sudah matang. Tes tusuk terlebih dahulu, jika tidak ada yang menempel tandanya sudah matang. Ini aku angkat. Sedikit bergelombang di bagian atas nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian ini aku sisir di bagian samping, karena tadi tidak diolesi apa-apa jadi sedikit lengket. Kemudian ini aku keluarkan dari loyang, cukup dibalik aja dia langsung meluncur. Tuh, tinggal dibuka baking papernya seperti ini. Ini dia sudah siap teman-teman untuk ditopping. Tunggu dulu hingga dingin. Tuh, teman-teman ketika disentuh ini lembut banget ya. Dan ini teman-teman ketika sudah dingin. Ini aku topping menggunakan buttercream homemade. Untuk resepnya akan aku cantumkan di deskripsi video.
Ratakan buttercream, kemudian kita topping. Kali ini aku pakai keju cheddar parut. Boleh menggunakan meses juga ya teman-teman, sesuaikan dengan selera. Kemudian ini ratakan kejunya ya, dan ini aku tekan-tekan supaya ketika diangkat kejunya tidak lepas-lepas. Selanjutnya ini aku potong, ini aku bagi ke dalam 5 bagian. Untuk sisi selanjutnya aku juga bagi 5. Jadi untuk satu loyang dengan satu telur ini menghasilkan 25 potong. Banyak banget ya teman-teman, Masya Allah. Kalau teman-teman mau kemas menggunakan mika, boleh menggunakan mika ukuran 6C seperti ini. Akan lebih cantik lagi ditambahkan stiker thank you. Nah, layak jual banget ya teman-teman. Tampilannya cantik dan menarik banget. Untuk teksturnya sendiri, di bolu pandannya ini seperti ini ya teman-teman tuh. Jadi dia tetap ringan walaupun gak seperti chiffon. Ini aku cobain dulu, bismillah. Ini mantap banget, enak manisnya pas, gurih dari santannya kerasa. Cocok banget pokoknya teman-teman buat cemilan di rumah. Apalagi ditambah keju makin mantap. Pertama-tama, siapkan 1 butir telur ukuran sedang, ini suhu ruang. Pastikan fresh. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir atau sekitar 90 gram. 1 sendok teh SP atau 3 gram. Kemudian ini di mixer sampai putih kental, berjejak dan licin. Untuk durasinya sekitar kurang lebih 2-3 menit. Disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Resep lengkap teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah aku sematkan di sana ya. Setelah putih kental dan berjejak, ini bisa dimatikan mixernya. Kemudian masukkan susu cair sebanyak 80 ml. Ini didapatkan dari SKM yang dicairkan atau UHT juga boleh. 24 ml atau 4 sendok makan minyak goreng. Mixer kembali asal rata saja. Kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 10 sendok makan atau 100 gram. Kemudian ini di mixer atau diaduk sampai benar-benar rata. Supaya lebih terjangkau, ini aku ganti mixernya menggunakan spatula. Diaduk menggunakan teknik aduk balik boleh. Pastikan semua bahan-bahan yang sudah dicampurkan itu tercampur dengan rata, tidak ada yang mengendap, karena bila mengendap itu bisa menyebabkan bolunya bantat. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 22 cm, sudah dilapisi dengan tepung terigu dan margarin. Ini aku masukkan adonannya. Kemudian untuk di sisinya ini tidak diberi margarin ya teman-teman, cukup di bagian dasar aja. Ratakan adonan dengan cara digoyang-goyangkan seperti ini, kemudian hentakkan supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Kemudian ini dikukus kurang lebih 30 menit dengan api sedang cenderung ke kecil. Untuk kukusan teman-teman bisa lapisi menggunakan kain agar tidak ada air yang menetes pada kue. Kurang lebih 30 menit ini sudah matang. Untuk tes kematangan bisa tes tusuk. Ketika sudah tidak ada yang menempel, ini boleh diangkat. Ini sudah tidak ada yang menempel, aku angkat dulu ya. Sisir di bagian sisinya, di bagian samping, menggunakan spatula supaya mudah mengeluarkannya. Kemudian keluarkan dengan cara dibalik seperti ini. Nah, langsung keluar dengan sempurna ya teman-teman. Wow. Kemudian tunggu dulu sampai benar-benar dingin. Kalau teman-teman mau pakai topping buttercream harus benar-benar dingin ya, baru bisa ditopping seperti ini. Ini aku pakai topping buttercream homemade, nanti resepnya akan aku cantumkan di deskripsi juga ya. Setelah buttercreamnya rata, ini aku tambahkan keju di atasnya.
Untuk kejunya secukupnya aja sampai semuanya tertutupi. Ratakan, setelah diratakan boleh ditekan-tekan menggunakan pisau supaya kejunya menempel dan tidak berhamburan ketika kuenya diambil. Seperti ini. Kemudian ini bisa dipotong. Untuk potongannya di sini aku bagi ke dalam 5 potong, kemudian aku bagi lagi 5 potong. Jadi total potongannya itu dapat 25 potong untuk satu loyang. Supaya ada rasa segernya teman-teman, ini aku tambahkan topping blueberry di bagian atasnya. Dan ini dia bolu susu potong dengan topping keju dan blueberry sudah matang. Ketika disentuh, bolunya kerasa lembut dan lembab karena ini juga dikukus ya teman-teman. Kemudian, nah untuk di bagian dalam teman-teman bisa lihat ini seratnya juga kecil-kecil. Masya Allah, dan ini tuh rasanya enak banget, manisnya pas, gurih dari kejunya kerasa, ditambah selai blueberry bikin tambah mantap. Pokoknya nggak bakal nyesel kalau recook di rumah. Kalau recook silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia teman-teman resep bolu potong susu dengan topping dari aku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, teman-teman terhibur dan terinspirasi. Ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.